Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran fisika di kelas 10 dengan materi tentang angka penting. Sebelum membahas tentang angka penting, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara menuliskan suatu angka dengan menggunakan aturan satuan dikali 10 pangkat n. Hal ini diperlukan agar dalam penulisan angka yang sangat panjang dan banyak itu ditulis lebih ringkas. Contohnya misalkan dalam menentukan massa elektron, nilainya sangat kecil sekali, yaitu sekitar 0,00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 0 kg. Tentu membacanya juga panjang. Nah, maka dalam penulisan berdasarkan notasi ilmiah menjadi 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Penulisan 10 pangkat minus 31 itu berdasarkan jumlah angka nolnya. Jumlah angka nol di depan ini ditulis sebanyak 31 digit. Maka nilai pangkat 10-nya adalah 10 pangkat min 31. Berbeda dengan massa bumi yang sangat besar sekali. Penulisannya adalah menjadi 6 kali 10 pangkat 24 kg. Jadi mengubah notasi ilmiah itu, jangan lupa nilai satuan dikali 10 pangkat n. 6.000 misalkan, kita tulis 6 kali 10 pangkat 3. 600.000, 6 kali 10 pangkat 5. Dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam angka penting. Ada yang disebut dengan aturan angka penting. Nah, angka penting itu adalah semua angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka taksiran atau disebut sebagai angka yang diragukan. Aturannya, yang pertama adalah semua angka bukan nol termasuk angka penting. Angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk angka penting. Semua angka nol yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Misalkan 5,00. Nah, 00 ini merupakan angka penting. Kemudian, angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Misalkan 0,002. Nah, 0-nya bukan termasuk angka penting. Bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus ditulis dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka-angka 0 tersebut termasuk angka penting atau bukan. Nah, berikutnya kita akan berhitung dengan menggunakan angka penting. Nah, angka penting dalam penjumlahan dan pengurangan kita gunakan terlebih dahulu tentukan dulu angka taksiran, yaitu angka paling akhir dari suatu deret hasil pengukuran. Misalkan kita akan menjumlahkan 2,74 kali 10 pangkat 4 gram dengan 5,950 kali 10 pangkat 3 gram. Tentu antara angka pertama dengan angka kedua itu berbeda orde. Yang pertama kali 10 pangkat 4, yang kedua kali 10 pangkat 3. Untuk bisa dijumlahkan harus satu orde. Sehingga 2,74 kita kali 10 pangkat 4 gram kita ubah menjadi 27,4 kali 10 pangkat 3 gram. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Diperoleh hasil 33,350. Karena angka taksiran dari dua angka tadi berada paling awal, yaitu di angka 4, maka di belakang koma satu angka, maka kita harus
bulatkan angka hasil penjumlahan tersebut menjadi satu angka di belakang koma. Sehingga 33,4. Kita bulatkan hasil dari 33,350 tadi. Kali 10 pangkat 3 gram. Nah, bentuk tadi bukanlah bentuk notasi ilmiah. Maka bentuk notasi ilmiah harus bentuknya adalah satuan. Sehingga 33,4 kita ubah menjadi 3,34 kali 10. Dikalikan lagi 10 pangkat 3. Sehingga 3,34 kali 10 pangkat 4. Berikutnya adalah aturan perkalian dan aturan pembagian. Untuk aturan perkalian dan pembagian, terlebih dahulu kita tentukan jumlah angka pentingnya. Untuk 0,628 itu memiliki angka penting 3 ya, bukan 4. Sedangkan 2,2 memiliki angka penting 2. Maka hasilnya adalah 1,38226 cm persegi. Karena angka yang dikalikan memiliki angka penting paling sedikitnya 2 angka penting, maka hasil perkalian tersebut harus berjumlah 2 angka penting pula. Jadi angka penting yang paling sedikit. Sehingga dibulatkan menjadi 1,4 cm persegi. Ketidakpastian pada hasil percobaan. Ketelitian atau akurasi adalah suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur dengan nilai X0 atau nilai hasil pengukuran. Dan nilai ketidakpastian relatifnya adalah membandingkan ketidaktelitian atau disebut ketidakpastian terhadap nilai hasil pengukurannya dikali 100%. Selain ketelitian atau akurasi, ada yang disebut dengan ketepatan atau presisi. Adalah suatu aspek pengukuran yang menyatakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. Jadi ketepatan presisi ini untuk pengukuran yang berulang. Ada lagi yang disebut ketidakpastian mutlak dan relatif. Ketidakpastian mutlak diperoleh dari setengah dari skala terkecil. Misalkan dalam pengukuran tunggal ya, atau pengukuran berulang, maka hasilnya itu harus dilaporkan dari nilai yang sebenarnya ditambah plus minus dari ketidakpastiannya. Nah, sedangkan nilai ketidakpastian yang bersifat relatif adalah membandingkan nilai ketidakpastian dengan nilai rata-ratanya atau nilai sebenarnya. Makin kecil ketidakpastian relatif, maka makin tinggi hasil ketelitian pengukuran tersebut. Ketidakpastian besaran yang tidak diukur secara langsung. Misalkan kita menghitung suatu besaran dari pengukuran besaran lain. Misalkan kita dapatkan nilai X dan nilai Y diperoleh X0 plus minus delta X, Y sama dengan Y0 plus minus delta Y. Bagaimana ya menentukan Z0 yang diperoleh dari X0 dan Y0 dan juga delta Z yang diperoleh dari delta X dan delta Y? Nah, baik, kita akan bahas salah satu contoh dalam pengolahan data hasil pengukuran. Data hasil percobaan pegas diperoleh dari percobaan tersebut adalah nilai beban dalam satuan gram, dalam hal ini massa, kemudian nilai periode dalam hal ini dalam satuan sekon. Nah, untuk nilai periode itu menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Dalam hal ini, fungsi daripada T ini bergantung pada nilai M. Sehingga kita dapat gambarkan T ini, kita ubah persamaannya menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Yang tadi sebelumnya
T-nya adalah T sama dengan 2pi M per K berubah menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Nah, di sini kita gambarkan menjadi grafik. Y-nya adalah T kuadrat dan X-nya adalah M. Ya, sehingga kita memiliki gradien yang nilainya 4pi kuadrat per K. Ya, sehingga fungsinya adalah T kuadrat sama dengan A kali M. Nah, bagaimana penentuan gradien dari suatu data hasil? Bisa diperoleh dengan menggunakan tangen sudut kemiringan atau bisa digunakan dengan selisih nilai Y dan selisih nilai X-nya. Dalam hal ini selisih nilai E dan dibandingkan dengan selisih nilai D. Nah, sampai di sini dulu ya materi mengenai angka penting dan pengolahan data. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kita akan lanjutkan kembali materinya untuk pertemuan kedepannya, yaitu tentang besaran dan satuan. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.